Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Cynthia Helena, teman saya Celia Romanauli, dan yang satunya Rafaela Nisita. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan dana pensiun. Pertama-tama, apa sih lembaga keuangan itu? Nah, harus kita ketahui bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan. Setelah sebelumnya saya menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan, nah sekarang kita beralih ke macam-macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah bank sentral, kedua bank umum, dan yang ketiga bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini terdapat banyak sekali contohnya. Beberapa di antaranya, yang pertama asuransi, kedua leasing, ketiga pegadaian, yang keempat dana pensiun. Nah, pada hari ini dari berbagai macam lembaga keuangan ini kita akan mempelajari satu, yaitu dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya, secara garis besar, iuran dana dari potongan gaji peserta yang dikumpulkan atau dititipkan kepada lembaga keuangan akan diproses atau dikembangkan dengan cara investasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga dana tersebut pada saat memasuki masa pensiun dapat diambil pada umur 55 sampai 60 tahun. Kalian pada tahu nggak sih apa fungsi lembaga dana pensiun? Pada umumnya, fungsi dana pensiun itu menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta dana pensiun tersebut meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja sebelum masa pensiunnya. Peran dana pensiun. Peran dana pensiun itu ada 3. Yang pertama, penyedia biaya hidup di hari tua. Kedua, sarana peningkatan ekonomi. Ketiga, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Yang dimaksud dengan penyedia biaya hidup di hari tua adalah saat ketika kita udah tua dan tidak bisa bekerja lagi, dengan adanya dana pensiun, kita itu biaya hidupnya masih bisa terbantu karena kita udah menyimpan uang kita saat sebelum berhenti bekerja. Lalu yang dimaksud dengan sarana peningkatan ekonomi, selain jadi tabungan, kalian tuh masih bisa kembangkan uang kalian itu dengan cara berinvestasi. Yang ketiga, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Maksudnya itu ketika kalian udah ada motivasi, terus kerjanya itu udah tenang, pokoknya udah aman, itu jadi kinerja kalian itu semakin meningkat gitu. Nah, dana pensiun ini ada 2 jenis.
Jenis yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau biasa disingkat dengan DPPK. Dan jenis yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau biasa disingkat DPLK. Bedanya apa sih DPPK dan DPLK ini? Kalau DPPK itu adalah dana pensiun ini dibangun atau dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja dan diberikan kepada karyawan. Jadi yang berhak menerima adalah karyawan dari perusahaan itu. Jadi karyawan dari perusahaan lain itu juga nggak bisa ngambil dari dana perusahaan yang lainnya juga. Jadi anggapannya dari bos dari perusahaan ke karyawannya. Kalau dana pensiun lembaga keuangan itu adalah dana yang dibangun atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada peserta. Kepada pesertanya ini adalah seluruh pekerja. Tapi ada pengecualian. Si pekerjanya ini bukan penerima DPPK. Jadi semua pekerja kecuali yang sudah menerima DPPK ini. Nah, mereka ini juga punya, dua jenis ini juga punya program dan produk yang berbeda. Kalau di DPPK, dia punya dua jenis program. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti, dan yang kedua ada program pensiun iuran pasti. Yang penjelasannya akan aku jelaskan setelah ini. Sedangkan kalau DPLK ini produknya itu berupa produk pensiun dengan konsep tabungan atau produk pensiun plus asuransi jiwa. Kalau yang DPPK ini contohnya itu ya, ada DPPK Astra dan DPPK Telkom. Jadi mereka ini adalah perusahaan yang mengurus sendiri atau mengelola sendiri dana pensiun untuk kerjanya. Jadi yang ngurusin ya perusahaannya itu sendiri. Nah kalau lembaga keuangan ini, dana pensiun lembaga keuangan ini, yang ngurusin itu lembaga keuangannya. Jadi contohnya ada DPLK BRI atau seperti bank kayak gitu. Dan DPLK Manulife atau yang kita kenal dengan asuransi jiwa. Tapi selain itu ada lembaga juga yang kita itu juga kenal gitu loh, maksudnya sudah terkenal yang mungkin sebagian besar kita tahu, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Itu salah satu contoh dari DPLK. Nah, untuk program DPPK yang tadi yang ada dua, nah aku mau jelaskan di sini. Jadi program yang pertama itu ada program pensiun manfaat pasti. Ini wujudnya berupa manfaat yang diterima seorang pensiunan dengan rumus hitungan tertentu. Jadi dananya itu yang diterima oleh pensiunan ini itu tuh punya rumus hitungan tertentu yang biasanya itu menggunakan keterkaitan dari jumlah gaji terakhir, masa kerja, dan golongan atau pangkat. Jadi setiap orang dalam satu perusahaan itu tuh punya dana yang berbeda. Jadi tergantung sama gajinya dia, tergantung sama masa kerjanya dia, sama tergantung sama golongannya dia. Nah, kan ini kan yang memberikan perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan ini tuh punya besaran dana yang mereka kasih itu beda-beda. Jadi perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya, mereka memberikan dananya itu beda-beda. Jadi setiap orang itu nggak bakal sama. Mungkin ada yang sama sih, cuman kebanyakan berbeda. Nah, program yang kedua ini ada program pensiun iuran pasti. Jadi ini wujudnya berupa iuran dengan sejumlah dana kepada pengelola, yaitu perusahaan tempat bekerja atau keuangan. Jadi iuran ini kayak dikumpulkan kepada pengelolanya, yaitu perusahaannya itu atau lembaga keuangan. Nah, iurannya ini nanti akan diinvestasikan dalam bentuk produk investasi, misalnya saham ataupun yang lainnya. Dan investasi ini punya risiko. Pastilah ya, setiap investasi itu pasti punya risiko. Tapi kalau di investasi yang program pensiun iuran pasti ini, resikonya itu sepenuhnya ditanggung oleh peserta. Jadi perusahaan itu nggak ikut campur apa-apa soal resikonya ini, karena dari awal memang peraturannya seperti itu dan tidak ada perjanjian ganti rugi. Jadi kalau misal ada kerugian ya yang diterima, itu ya udah semuanya ditanggung sama peserta.
perusahaan itu nggak ikut apa-apa. Jadi di sini, di program ini, perusahaan itu sangat terbantu, sangat diuntungkan. Perusahaan sangat diuntungkan oleh program ini. Nah, sebuah lembaga dana pensiun itu harus mempunyai 5 prinsip. Prinsip pelaksanaan? Yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga responsibilitas, keempat independensi, kelima kesetaraan dan kewajarani. Transparansi sebuah dana pensiun itu, di transparansi itu maksudnya sebuah dana pensiun itu menerapkan keterbukaan satu sama lain dalam menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua, akuntabilitas. Dana pensiun itu dipertanggungjawabkan fungsinya, kegiatan, dan tugasnya sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, responsibilitas. Dana pensiun itu mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang keempat, independensi. Sebuah dana pensiun itu dikelola secara profesional tanpa pengaruh dari orang lain. Yang kelima, kesetaraan dan kewajarani. Dana pensiun itu memberikan perilaku yang wajar kepada seluruh orang tanpa diskriminasi. Nah, sekian dulu teman-teman video dari kita. Hari ini kita sudah bahas lembaga keuangan dana pensiun. Semoga jelas ya. Dan jangan lupa lihat video-video di channel ini yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dah. Terima kasih.